Halo semuanya, kalau kita bicara soal Raja Ampat, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Mungkin kata surga adalah kata yang paling tepat. Bayangin aja, wilayah di Papua Barat ini memegang rekor sebagai pembelut 75% jenis terumbu karang seluruh dunia. Ada 540 jenis karang, 1.500 lebih spesies ikan, dan ribuan biota laut lainnya. Belum lagi flora dan fauna daratnya, seperti burung cendrawasih yang ikonik. Tapi akhir-akhir ini, label surga terakhir itu sedang diuji. Kabar dari aksi damai aktivis Greenpeace Indonesia di Jakarta kemarin membuka mata kita tentang isu yang cukup serius. Hari ini, kita akan membedah secara mendalam bagaimana aktivitas industri ini mengancam ekosistem kita dan apa yang implikasi hukum di baliknya. Yuk kita bahas bareng-bareng. Pertama, kita harus paham dulu nih apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Secara kronologis, kekhawatiran ini memuncak saat ditemukan adanya aktivitas pertambangan nikel di pulau-pulau kecil seperti Pulau Gak yang jaraknya hanya 40 km dari pusat wisata. Kementerian Lingkungan Hidup sendiri telah mengidentifikasi 4 perusahaan besar yang beroperasi di sana, yaitu PT Gak Nikel, PT Anugrah Surya Pratama, PT KW Sejahtera Mining, dan PT Mulia Raymond Perkasa. Dalam studi lingkungan, kita mengenal dua istilah penting, pencemaran dan perusahaan. Pencemaran terjadi ketika ada masuknya makhluk hidup atau zat ke lingkungan yang melampaui baku mutu. Contohnya di PT ASP, di mana kolam penampungan atau stifon mereka jebol, mengakibatkan sedimentasi tinggi yang membuat air keruh. Sedangkan perusahaan adalah perubahan fisik lingkungan secara langsung. Lihat apa yang terjadi di Pulau KW oleh PT KSM. Eksploitasi hutan lebih dari 5 hektar membuat pulau tersebut menjadi tandus dan gundul. Secara akademis, ini adalah ancaman nyata bagi 75% spesies karang dunia yang sangat sensitif terhadap kejernihan air dan suhu. Nah sekarang, mari kita tinjau dari sisi hukumnya. Mengapa ini bisa terjadi? Secara administrasi, ada masalah pada perizinan. Ditemukan bahwa PT MRP melakukan pengeboran di 10 titik tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan. Artinya, mereka beroperasi tanpa lampu hijau lingkungan yang lengkap. Perlu kita catat, ada pergeseran regulasi sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 dulu. Dulu izin lingkungan adalah syarat mutlak yang terpisah. Sekarang izin tersebut diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha. Namun, esensinya tetap sama. AMDAL harus menjadi dasar pengambilan keputusan. Dari sisi perdata, perusahaan-perusahaan ini bisa digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Dan yang paling menarik dalam hukum lingkungan adalah sisi pidana. Jika terbukti sengaja melakukan perusakan yang melampaui baku mutu atau merusak ekosistem pulau kecil, pengelola perusahaan bisa terancam hukuman penjara dan denda yang sangat besar sesuai Undang-Undang PPLH. Lalu, bagaimana sih caranya menyelesaikan masalah ini? Hukum lingkungan mengenal dua jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi adalah penyelesaian melalui pengadilan. Ini yang kita lihat saat ini dengan penyegelan tempat perusahaan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Harif Faisal Nurrafiq, yang diikuti dengan pencabutan IUP, izin usaha pertambangan oleh Presiden Prabowo. Sedangkan jalur non-litigasi bisa berupa mediasi atau negosiasi di luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan pemulihan lingkungan. Tujuannya satu, memastikan lingkungan yang rusak dikembalikan fungsinya. Namun, mengingat skala kerusakannya di Raja Ampat, tindakan tegas melalui jalur litigasi dan sanksi administrasi menjadi sangat krusial. Teman-teman,
Jangan lupa ya, masyarakat juga punya peran yang besar loh. Dalam hukum lingkungan, kita mengenal hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Suara masyarakat lokal di Raja Ampat dan para aktivis adalah bentuk kontrol sosial. Tanpa pengawasan masyarakat, pelanggaran seperti pengeboran tanpa izin mungkin akan terus berlanjut di bawah radar pemerintah. Partisipasi publik ini bukan sekedar protes, tapi adalah instrumen hukum yang sah untuk memastikan transparansi pengelolaan sumber daya alam. Sebagai bagian dari penutup analisis kita kali ini, mari kita kaitkan kasus ini dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ada beberapa asas yang dilanggar di sini. Yang pertama, yaitu asas tanggung jawab negara. Negara wajib melindungi warga dan lingkungannya dari dampak tambang. Yang kedua, asas kehati-hatian. Precautionary principle. Seharusnya, jika ada potensi kerusakan besar pada pulau kecil, aktivitas tambang tidak boleh dilakukan sejak awal. Yang ketiga, asas polluter pays. Pencemar membayar. Perusahaan yang merusak wajib membiayai pemulihan lingkungan tersebut. Yang keempat, asas tanggung jawab mutlak, strict liability. Sebagaimana diatur pada pasal 88, masyarakat bisa menggugat perusahaan tanpa perlu membuktikan kesalahan teknis. Cukup dengan menunjukkan adanya kerugian lingkungan yang nyata. Tujuannya sesuai pada pasal 3 Undang-Undang PPLH adalah jelas, untuk menjamin kepastian hukum, melindungi kesehatan masyarakat, dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Apa yang terjadi di Pulau Gak dan sekitarnya jelas berbenturan dengan tujuan ini. Nah, kesimpulannya, Raja Ampat berada di persimpangan jalan antara eksploitasi ekonomi jangka pendek melalui nikel atau klaster yang jangka panjang sebagai jantung kelautan dunia. Langkah tegas pemerintah untuk menyegel perusahaan adalah awal yang baik. Namun, konsistensi pengawasan dan penegakan hukum adalah kunci utama. Jangan sampai demi nikel di pulau kecil, kita kehilangan warisan dunia yang tidak akan pernah bisa kita beli kembali dengan uang. Raja Ampat adalah milik kita semua, dan menjaganya bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita untuk terus bersuara. Saya Zevanya Maika Rizkyananda. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di topik berikutnya. Dadah! Pertama, kita harus Lalu bagaimana sih caranya menyelesaikan masalah ini? Hukum lingkungan mengenal dua jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi.